Bismillah, assalamualaikum. Masih bersama channel YouTube Fakta Sejarah, membacakan kisah dari Om Ras dari Tanah Kalimantan yang berjudul Pendatang Baru. Setelah kedatangan pendatang baru tersebut, desa tempat kami tinggal mendadak mengalami kejadian aneh. Anak-anak tidak hanya 1, 2, atau 3, banyak yang mengalami sakit mimisan secara bersamaan. Apa motif pendatang baru itu melakukan praktek ilmu hitam di desa kami? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Kiri, kanan, kiri, kanan, ujarku seraya menghentakkan kaki bergantian. Di depanku berjajar anak-anak kecil yang mengikuti gerakanku. Ya, aku adalah guru olahraga di sekolah dasar yang ada di desaku. Aku hanya seorang guru honorer dan usiaku saat ini 29 tahun. Pak Imran, habis ini kita kemana lagi, Pak? Tanya salah satu anak muridku yang berdiri paling depan. Kita kembali ke sekolah, lalu bersama-sama membersihkan sekeliling sekolah dari sampah ya. Baik, Pak, jawab anak-anak serentak. Kami pun kembali ke sekolah untuk memungut sampah. Itu sudah menjadi tugas rutin kami setelah olahraga. Di sekolah kami tidak ada fasilitas olahraga yang mumpuni, bahkan halamannya pun bukan milik sekolah kami. Maka dari itu setiap olahraga, kami selalu jalan santai berkeliling desa. Dan di sekolah kami juga jarang diadakan apel pagi, karena halamannya sempit. Sekolah kami bisa dibilang cukup tertinggal dari sekolah desa sebelah. Padahal dulu sekolah kami ini merupakan sekolah favorit dan yang terbaik di sini. Murid-murid lulusan sekolah kami pasti selalu menjadi murid terbaik. Tapi itu dulu. Sekarang sekolah kami sudah tidak seperti itu lagi. Pak Imran, panggil salah satu anak muridku. Iya Lutfi, ada apa? Kami udah selesai Pak, dan ini sampah-sampahnya. Habis ini kami beli minuman dulu ya Pak, ujar anak itu memperlihatkan beberapa keranjang sampah yang sudah penuh. Ya, jawabku sambil tersenyum. Setelah anak-anak itu pergi, aku pun lantas menimbun semua sampah-sampah tersebut di satu tempat untuk nanti dibakar sehabis jam pulang sekolah. Pak Imran, panggil seorang siswi kelas 6 seraya menghampiriku. Ya, ada apa? Nanti kita semua jadi pergi ke area wisata kan Pak? Insya Allah ya ini, Bapak usahakan supaya murid-murid kelas 6 pergi ke area wisata sebelum lulusan. Ore, makasih ya Pak, ucap siswi itu. Aku mengangguk. Aku berdiri menatap anak-anak yang satu persatu mulai keluar dari ruang kelas. Jam istirahat sudah tiba. Sekitar pukul 1 siang, aku pun berpamitan pada guru-guru lain untuk pulang lebih dulu karena ibuku terus menelponku. Setibanya di rumah, kulihat orang tuaku sudah menunggu di teras rumah dengan raut wajah masam. Ada apa lagi ini? Pikirku dengan jantung berdetak tak karuan. Imran, panggil ibuku setelah aku mencium punggung tangannya. Iya Bu. Sampai kapan kamu mau jadi guru honorer begitu? Gaji juga tidak seberapa. Daripada jadi guru honorer, lebih baik kamu urus toko bapakmu di pasar, ujar ibuku dengan suara melengking. Tapi yang jaga toko kan sudah ada Bu. Biarlah Imran menjadi guru. Gajimu sebulan itu jangankan untuk satu keluarga, untuk dirimu sendiri saja tidak mencukupi. Apalagi yang ingin kamu pertahankan? Lagi pula kalau kamu mau, sekarang pun kami bisa menyuruh ponakan ayahmu itu untuk berhenti dari toko. Jangan Bu, penghasilan mereka kan cuma dari toko itu. Kalau diberhentikan mereka mau kerja apa? Sudah ya Bu, Imran mau balik ke sekolah lagi, mau bakar sampah. Lanjutku berniat untuk menyudahi pertengkaran kami. Ibuku tak menjawab, ia langsung melengos tanpa menjawab perkataanku. Aku menghela nafas panjang, lalu kembali berjalan ke arah motorku. Mataku terpaku menatap helm lusuhku. Pikiranku melayang-layang, memikirkan perkataan ibuku. Entah sampai kapan ibuku akan mempermasalahkan dan terus mengungkit profesiku yang hanya sebagai guru honorer ini. Memang selama ini
kehidupan kami banyak bergantung pada toko sembako dan toko baju milik orang tuaku yang ada di pasar. Seperti yang sering ibuku katakan, gajiku bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Meskipun begitu, aku tetap bersyukur dan bahagia bisa menjadi seorang guru, karena itulah cita-citaku sejak kecil. Aku yakin pada waktunya nanti, aku akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS. Untuk saat ini, aku hanya perlu bersabar dan terus berjuang. Menjadi guru bukan hanya tentang gaji, tapi tentang pengabdian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah Imran, panggil seseorang mengejutkanku. Lamunanku seketika buyar. Iya pak, ada apa? Tanyaku sambil memasang wajah ceria. Bapak mau minta tolong nak, minta diantar ke depan sana, ke pangkalan ojek, karena bapak mau ke pasar besar, mengambil kacamata. Kebetulan motor bapak lagi diperbaiki di bengkel, jadi rencananya bapak mau naik ojek saja, ujar Pak Wahyu sambil tersenyum. Oh, boleh pak, boleh, ayo mari naik, biar saya antarkan, ujarku mempersilahkan. Pak Wahyu adalah seorang guru ngaji. Dulu beliau pernah menjadi kepala sekolah di TK Al-Quran. Namun sekarang sudah berhenti mengajar dengan alasan karena penyakit asam uratnya yang selalu kambuh hingga membuatnya sering tidak turun ke sekolah untuk mengajar. Dan saat ini beliau memilih untuk mengajari anak-anak di rumah saja secara sukarela tanpa dipungut biaya. Bertengkar lagi ya? Tanya Pak Wahyu padaku. Iya pak, jawabku gugup. Sabar ya nak Imran. Sejatinya tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya hidup susah. Karena itu banyak orang tua lebih memilih untuk memaksakan kehendak mereka yang menurut mereka terbaik bagi kehidupan si anak, daripada mendukung anaknya berjuang dengan pilihan hidupnya sendiri, ujar Pak Wahyu. Aku menghela nafas panjang. Mendengar ucapan Pak Wahyu, tak terasa mataku mulai berkaca-kaca. Aku menghentikan motorku tepat di samping pangkalan ojek. Lalu Pak Wahyu turun dengan perlahan dari atas motorku. Di sana tidak ada satu orang pun tukang ojek yang mangkal. Mungkin karena masih siang, jadi mereka pulang untuk beristirahat dan makan. Aku pun memutuskan untuk duduk menemani Pak Wahyu sambil ngobrol kesana kemari. Sesekali kami tertawa saat ada candaan menggelitik perut yang terucap. Sekitar hampir setengah jam kami duduk di sana. Seorang tukang ojek datang, dan bersamaan dengan itu, terlihat sebuah taksi antar kota berhenti tepat di depan pangkalan ojek. Seorang lelaki turun dengan membawa tas besar di punggungnya, diikuti seorang perempuan dan 2 orang anak. Sepertinya mereka adalah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya. Usia si ayah mungkin kisaran 35 tahunan dan ibunya sekitar 30-an. Untuk anak perempuan mereka mungkin berusia 8 atau 9 tahunan. Sementara yang laki-laki, aku rasa usianya 6-7 tahun. Sesaat mata kami bertemu pandang. Lalu ku coba untuk melempar senyum pada mereka, namun mereka tak membalasnya. Siapa itu ya? Tanya tukang ojek yang bernama Pak Rusdi. Ingin mengunjungi sanak saudaranya aku rasa. Oh ya Rus, kau bisa mengantarku ke pasar besar? Ujar Pak Wahyu. Pak, saya pamit dulu ya, ucapku seraya bersalaman pada Pak Wahyu dan Pak Rusdi. Hati-hati nak Imran, jawab Pak Wahyu. Aku pakai helm lusuhku sebelum berangkat. Tujuanku adalah sekolahan. Mungkin aku akan berada di sekolah hingga sore nanti. Setibanya di sekolah aku parkirkan motor di bawah pohon. Lalu aku berjalan ke arah kantor. Di sana terlihat masih ada 2 orang wali kelas 5 dan 6. Loh, kok balik lagi Pak Imran? Tanya Bu Lida yang merupakan wali kelas 6. Iya Bu, mau bersih-bersih, jawabku seraya meletakkan tasku di atas kursi. Oh iya Pak Imran, kebetulan Bapak ada di sini. Nanti tolong ganti lampu di WC ya Pak, lampunya mati, ujar Bu Tika. Aku mengangguk. Aku lihat Bu Tika mulai membereskan barang-barangnya. Aku rasa dia akan segera pulang, begitu juga dengan Bu Lida. Setelah mereka pergi meninggalkan kantor, aku pun langsung memulai pekerjaanku. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore ketika aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Aku duduk bersandar di tiang,
sambil mengedarkan pandanganku ke halaman. Sepi dan tenang, itu yang kurasakan. Aku lantas berdiri dan bersiap-siap untuk pulang. Kalau sampai aku tiba di rumah malam hari, aku jamin ibuku pasti akan memarahiku lagi. Sesekali aku tersenyum menyapa orang-orang yang kebetulan berpapasan denganku. "Semangat, Pak," ucapku saat melihat Pak Udin yang sedang mendorong gerobaknya yang dipenuhi dengan pisang. Saat melewati rumah kosong di dekat persimpangan itu, aku lihat di terasnya ada salah satu anak kecil yang sebelumnya sempat kami lihat di pangkalan ojek. Oh, jadi mereka pendatang baru yang menempati rumah itu? Aku membatin. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan mandi. Sementara di luar terdengar suara ibuku yang sedang mengomel. Selesai mandi, aku siap-siap untuk pergi sholat berjamaah ke masjid, meninggalkan ibuku yang masih mengomel. Sementara ayahku tidak kelihatan batang hidungnya. Mungkin ayah masih di pasar, pikirku. Aku memilih berjalan kaki ke masjid yang terletak sekitar 1 kilometer dari rumahku. Saat melewati rumah kosong yang sekarang ditempati pendatang baru itu, aku lihat rumahnya masih gelap. Wajar saja, karena listrik di rumah itu sudah diputus sejak beberapa tahun lalu. "Pak Imran," panggil seseorang dari arah belakang. Hafiz, mau ke masjid juga?" "Iya Pak, mau tadarusan." "Masya Allah," ucapku seraya mengelus kepala anak itu. Hafiz tersenyum. "Pak, rumah kosong itu udah ada yang nempatin loh, satu keluarga," ujar Hafiz. Aku mengangguk. Syukurlah Hafiz, jadi tidak mubazir rumahnya. Selama ini kan kosong, tidak ada yang menempati. "Iya Pak, jadi tidak perlu takut lagi lewat sana," ujar Hafiz sambil tersenyum. Memang selama ini rumah kosong itu sering digunakan pemuda-pemuda bandel sebagai tempat nongkrong, dan tidak jarang mereka menakut-nakuti anak-anak kecil yang lewat di depan rumah itu. Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun. Aku membantu menyiapkan sarapan dan teh untuk orang tuaku. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Aku memiliki 1 kakak perempuan yang sudah menikah, namun saat melahirkan anak keduanya, kakakku dan bayinya meninggal. Anak pertama kakakku juga meninggal pada usia 1 tahun karena pneumonia. Aku mempunyai adik laki-laki yang saat ini sedang kuliah. Dia ngekos dan hanya pulang sesekali di hari liburnya. Sikap orang tuaku berubah semenjak kematian kakakku dan kedua cucu kesayangannya. "Imran, duduk sini nak," panggil ayahku. Aku lantas duduk di dekat ayahku. "Imran, akhir-akhir ini penghasilan dari toko selalu minus. Padahal menurut catatan, barang-barang yang terjual cukup banyak. Kemarin, ayah baru tahu bahwa kakak sepupumu ternyata sudah banyak mengambil uang dari toko untuk kepentingan pribadinya sendiri. Karena itu, ayah langsung memberhentikan mereka. Sekarang tidak ada lagi yang mengurus toko. Ayah sangat berharap kamu bersedia menggantikan ayah, nak." Aku terhenyak mendengar perkataan ayahku. Tapi ya, Imran harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS nanti. Kalau Imran berhenti di sini, maka sia-sia sudah apa yang Imran perjuangkan selama ini. Lagi pula ayah tahu kan, kalau menjadi seorang guru adalah impian dan cita-cita Imran sejak dulu. Ayahku menghela nafas panjang. Matanya lekat menatap piring nasi di depannya. "Kalau gagal lagi bagaimana?" tanya ayahku pelan. Kini giliranku yang menghela nafas panjang. Imran yakin Imran tidak akan gagal lagi kali ini. Imran sudah sangat berusaha. Imran sudah banyak belajar dari kegagalan sebelumnya. Tapi kalau tetap gagal, Imran akan berhenti jadi guru dan Imran akan menuruti semua keinginan ayah dan ibu. Itu janji Imran, ucapku dengan suara bergetar. Helaan nafas terdengar dari ayahku, kemudian beliau mengangguk dengan bibir tersenyum. "Baiklah, ini kesempatan terakhirmu, lakukan yang terbaik. Atau kau akan berakhir menjaga toko kita di pasar," ujar ayahku. Aku mengangguk dengan mantap. Kami kemudian sarapan bersama. Lalu setelahnya,
Aku pun berangkat ke sekolah untuk mengisi jadwal olahraga kelas berikutnya di hari itu. Aku sengaja memelankan laju motorku saat melewati rumah kosong yang sekarang ditempati oleh keluarga pendatang baru itu, untuk sekedar melihat aktivitas pagi keluarga kecil tersebut. Namun sepertinya mereka belum bangun, karena pintu rumahnya masih tertutup rapat. 1 minggu berlalu. Entah kenapa, aku sangat tertarik dengan keluarga pendatang baru itu. Setiap kali melewati rumah yang mereka tempati, aku pasti curi-curi pandang untuk melihat mereka, melihat apa yang sedang mereka lakukan. Seperti hari itu, aku sedang jogging di minggu pagi. Aku sengaja duduk di bawah pohon yang berada di seberang rumah keluarga pendatang baru tersebut. Aku lihat si ayah sedang memotong rumput. Mungkin dia baru punya kesempatan untuk membersihkan pekarangan rumah dari rumput-rumput liar yang tumbuh subur itu, pikirku. Aku melemparkan senyum kala si ayah tampak menatapku. Si ayah tak membalas senyumku. Ia hanya mengangguk, lalu kemudian kembali melakukan pekerjaannya. Aku menghela nafas panjang. Entah mungkin hanya perasaanku saja, tapi memang benar sepertinya pendatang baru itu selalu menjaga jarak dan enggan bersosial pada warga desa. Karena setiap kali disapa, mereka hanya mengangguk tanpa membalas sapaan hangat yang diberikan oleh orang lain pada mereka. Sejujurnya, aku pun penasaran dengan pekerjaan mereka. Karena setiap hari saat aku melewati rumah mereka, si ayah dan si ibu selalu terlihat beraktivitas di teras atau halaman rumah. Pagi itu selesai berdoa bersama, aku mengajak anak-anak untuk segera keluar dari kelas. Kami akan memulai rutinitas jalan santai berkeliling desa. Namun tidak seperti biasanya, beberapa anak muridku tampak tak bersemangat dan wajah mereka pucat seperti kurang sehat. Tak ingin terjadi sesuatu pada mereka, aku lantas menyuruh mereka untuk beristirahat di perpustakaan. Dan murid-murid yang tersisa aku ajak untuk melakukan permainan yang mirip seperti lompat jauh, namun dengan versi yang jauh lebih sederhana di halaman sekolah. Pak Imran! Panggil salah satu murid yang tadi kusuruh ke perpustakaan. Wajahnya tampak panik. Iya, ada apa? Tanyaku. Hasrul pingsan, Pak. Mendengar jawaban muridku itu, aku langsung berlari ke arah perpustakaan. Aku lihat Hasrul sedang terbaring di lantai dengan darah yang terus-menerus keluar dari hidungnya. Astaghfirullah, gumamku. Tanpa banyak pikir lagi aku lantas mengangkat tubuh anak itu, membawanya ke kantor sekolah, karena UKS di sekolah kami sudah lama ditiadakan, dan ruangan bekas UKS itu selalu terkunci, dan ruangannya pun sudah dipenuhi dengan debu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini Pak Imran? Tanya Bu Siti yang merupakan wali kelas 4. Beliau berada di kantor karena jam pelajaran kelas 4 pagi itu adalah olahraga. Saya tidak tahu, Bu. Tadi saat saya melihat beberapa murid yang sepertinya kurang sehat, saya langsung suruh agar mereka menunggu sambil beristirahat di perpus. Tapi salah satunya malah mimisan begini. Jawabku panik. Panggil mantri Pak Imran, cepat. Tanganku yang masih gemetaran itu langsung meraih kunci motorku. Aku bergegas berlari ke arah parkiran dan segera memacu motorku menuju rumah Pak Mantri. Untung saja saat itu Pak Mantri ada di rumah. Dan setelah aku memberitahu apa yang terjadi di sekolah pada Pak Mantri, beliau dengan sigap langsung bersiap-siap. Dan tidak lama kemudian, kami pun berangkat menuju sekolah. Singkat cerita, aku dan Pak Mantri tiba di sekolah. Pak Mantri langsung memeriksa keadaan Hasrul. Ia tidak disuntik, melainkan hanya diberikan obat. Ia juga disuruh untuk istirahat selama beberapa hari di rumah. Setelah itu, Mantri pun pamit pulang. Lalu tidak lama kemudian, aku dan Bu Siti juga pergi untuk mengantar Hasrul pulang ke rumahnya. Orang tua Hasrul tentu khawatir. Bahkan hari itu juga mereka langsung membawa Hasrul ke rumah sakit. Namun, entah kenapa, sejak hari itu, mulai banyak anak-anak di desa kami yang mendadak sakit. Dan anehnya, mereka semua tiba-tiba mimisan dan pingsan. Sekolah pun sepi karena banyak anak-anak yang izin tidak masuk sekolah karena sakit. Apa ya yang sebenarnya terjadi di desa kita ini? Ujar Bu Siti seraya duduk di sebelahku. Aku menghela nafas panjang. Entah Bu, atau mungkin memang sedang musimnya penyakit-penyakit seperti ini.
Ya, kalau musimnya paling biasanya cuma demam, flu dan batuk. Tidak ada mimisan dan pingsan mendadak seperti itu, Pak. Aku tak tahu harus jawab apa. Karena apa yang Bu Siti katakan itu ada benarnya juga. Saya dengar-dengar katanya warga akan melakukan doa bersama keliling desa untuk tolak bala, Pak, kata Bu Siti kemudian. Aku mengangguk. Ya sudah, Pak, saya ke kantor dulu, ucap Bu Siti seraya beranjak dari duduknya. Sepulang aku dari sekolahan, kuhentikan motorku tepat di depan rumah keluarga pendatang baru tersebut. Aku berniat ingin memberitahu mereka tentang acara doa bersama keliling desa yang biasanya diikuti oleh semua warga, terutama yang laki-laki. Pintu rumah itu sedikit terbuka, dan dari dalam tercium aroma terapi yang tampaknya berasal dari puhur kerucut yang sedang dibakar. Tok-tok. Assalamualaikum, permisi, ucapku sambil mengetuk pintu. Suara langkah terdengar mendekat ke arah pintu. Lalu, krenyat, pintu dibuka dengan lebar, dan terlihat si ayah berdiri menatapku dengan tajam. Ada apa? Ujar si ayah bertanya. Anu, itu Pak, saya ingin memberitahu kalau nanti warga akan melakukan doa bersama keliling desa. Karena akhir-akhir ini banyak anak-anak yang jatuh sakit. Mungkin Bapak ingin ikut doa bersama warga? Tidak, terima kasih, ujar si ayah masih dengan nada yang ketus. Aku mengangguk sambil tersenyum. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, si ayah lantas menutup pintu dengan kencang hingga membuatku cukup kaget. Astagfirullah, gumamku seraya mengelus dada. Tak mau berlama-lama memikirkan sikap si ayah pendatang baru itu, aku pun lantas kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun sekitar beberapa meter sebelum rumahku, terlihat beberapa warga menggotong tubuh seorang anak laki-laki. Anak itu mimisan dan pingsan. Kulihat Pak Wahyu juga ada di antara warga yang membantu si anak. Aku langsung mendekat untuk ikut membantu. Bawa ke rumahku saja, ujar Pak Wahyu. Beramai-ramai kami membawa anak laki-laki itu ke rumah Pak Wahyu, yang kebetulan memang tidak begitu jauh. Saat kami sampai di rumah Pak Wahyu, beliau tampak sibuk mengambilkan bantal untuk merebahkan si anak. Semakin kacau saja desa kita. Anak ini tadi tiba-tiba jatuh di sana. Untung saja kami yang pulang dari musyawarah melihatnya, ujar salah satu warga seraya menatapku. Aku rasa memang ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi di desa kita ini, ujar Pak Wahyu. Aku terdiam. Entah sesuatu apa yang Pak Wahyu maksud. Mungkinkah itu serangan virus mematikan? Entahlah. Kalau memang dugaanku benar, pastilah korbannya bukan hanya dari golongan anak kecil saja. Pak Wahyu mengangkat gelas berisi air putih tersebut, lalu membacakan doa dan meniup air putih itu. Kemudian airnya digunakan untuk membasuh wajah si anak. Hawa tubuhnya panas angkrem, ujar Pak Wahyu. Mendengar perkataan Pak Wahyu itu, aku lantas menempelkan punggung tanganku pada dahi si anak. Tapi aku merasa suhu tubuhnya normal, tidak demam. Sepertinya suhu tubuhnya normal, Pak, kataku pada Pak Wahyu. Bukan suhu tubuhnya seperti yang Nak Imran maksudkan itu, ujar Pak Wahyu. Aku mengerutkan alis, tak mengerti. Aku takut ini perbuatan dari seseorang yang menggunakan ilmu hitam. Entah apa tujuannya sampai melakukan hal seperti ini pada anak-anak tak berdosa. Lanjut Pak Wahyu, seraya menatap satu persatu orang yang berada di ruangan tersebut. Kalau memang seperti itu, tolak bala saja rasanya tidak akan cukup ya Pak ya, ujar salah satu orang. Pak Wahyu menghela nafas panjang. Beliau tak mengatakan apa-apa. Kalian lakukanlah doa bersama untuk tolak bala yang seperti sudah kita sepakati sebelumnya. Besok aku akan pergi menemui temanku di kota sebelah. Semoga semuanya berjalan lancar, dan semoga saja apa yang aku takutkan tidak benar-benar terjadi, ujar Pak Wahyu. Semua yang ada di ruangan itu mengangguk dan mengaminkan ucapan Pak Wahyu. Nah Imran, panggil Pak Wahyu.
Iya Pak, besok tolong temani Bapak ke kota sebelah ya. Aku tak serta-merta menjawab. Bagaimana Nak Imran? Bisa? Tanya Pak Wahyu mengejutkanku. Tanpa sadar aku mengangguk. Alhamdulillah, kalau begitu besok pagi-pagi sekali kita berangkat ya Nak Imran, ujar Pak Wahyu. Aku yang sebelumnya mengangguk tanpa sadar langsung melongo mendengar perkataan Pak Wahyu. Namun untuk meralat jawabanku tadi pun aku tidak enak hati. Alhasil aku hanya mengangguk menyetujui. Di lain waktu, malam itu masjid tidak seramai biasanya. Hanya ada 7 orang dewasa termasuk aku yang sholat berjamaah di sana. Biasanya jamaah masjid selalu ramai dan ada anak-anak juga yang tadarus sambil menunggu waktu isya. Tapi semenjak anak-anak di desa mendadak sakit, masjid jadi sepi. Jangan-jangan benar, desa kita ini terkena bala karena banyak yang berbuat maksiat, ujar salah satu orang. Shh, tidak baik berkata seperti itu Pak, tegur yang lain. Benar kan? Beberapa anak-anak bujang di sini memang suka mabuk-mabukan, bahkan hamil di luar nikah. Itu kan maksiat namanya. Aku hanya menghela nafas panjang mendengar obrolan anak-anak itu. Aku beranjak dan memilih untuk membaca Al-Quran sambil menunggu waktu isya tiba. Namun baru saja aku membuka halaman Al-Quran, tiba-tiba terdengar suara ramai-ramai lewat di depan masjid. Otomatis aku menoleh ke arah pintu dan terlihat banyak orang di luar sana. Entah sedang apa mereka. Akhirnya aku tutup kembali Al-Quranku, lalu aku berjalan keluar masjid dengan rasa penasaran. Ada apa ramai-ramai Pak? Tanya aku pada salah satu orang yang ikut serta dalam rombongan itu. Pak Burhan memanggil dukun, jawab orang itu membuatku mengerutkan alis. Dukun? Iya, anaknya Pak Burhan muntah darah Pak. Aku mengelus dada mendengar jawaban itu. Tanpa mengatakan apa-apa, aku pun lantas berlari ke arah rumah Pak Burhan. Di sana terlihat ramai orang. Sepertinya orang-orang itu ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh dukun yang sudah diundang oleh Pak Burhan ke rumahnya tersebut. Anakmu sudah ditumbalkan dan desa ini sudah dikelilingi oleh kekuatan jahat, ujar si dukun membuat semua orang yang ada di sana saling pandang satu sama lain. Warga yang ada di sana terbagi menjadi 2. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Siapa yang sudah menumbalkan anak saya, Bah? Tanya Pak Burhan. Dukun itu diam untuk sesaat. Orang itu ada di desa ini. Dia ada di sini. Alisku semakin terkejut mendengarnya. Satu orang warga mendekat ke arah si dukun. Entah ini ada hubungannya atau tidak, tapi semenjak anak-anak di desa ini menjadi sakit secara mendadak, saya pernah sekali melihat penampakan. Waktu itu sekitar jam 1 malam, saat saya sedang buang hajat di jamban, saya melihat ada cahaya merah menyala yang melayang di atas air. Awalnya saya pikir itu puluh, santet nyasar. Tapi setelah mendengar apa yang Pian katakan, mungkin saja itu wujud jin yang membawa bala ke desa ini, ujar orang itu. Aku masih diam menyimak apa yang mereka bicarakan. Selama ini desa kami aman-aman saja. Tidak ada hal-hal berbau mistis yang berkaitan dengan ilmu hitam. Bahkan bisa dibilang warga desa kami ini rata-rata ahli ibadah dan paham agama. Ya, memang ada beberapa orang yang Islamnya cuma sebatas di KTP saja. Tapi aku tahu mereka tidak melakukan praktek ilmu hitam, apalagi sampai menumbalkan orang seperti yang dikatakan dukun tersebut. Saat itu aku berpikir, dukun tersebut pasti hanya mengada-ada saja tentang ilmu hitam dan pertumbalan yang kata dia pelakunya ada di desa ini. Saya juga pernah melihat makhluk hitam, berwajah seperti babi, Bah, di pinggir sungai. Waktu itu saya sedang memancing udang galah, ujar seorang warga lain. Satu persatu warga mulai mengakui bahwa mereka pernah melihat penampakan menyeramkan
Yang lagi-lagi menurutku itu tidak masuk akal. Bukannya tidak percaya dengan adanya jin. Aku percaya jin itu memang ada, dan aku juga percaya bahwa kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan mereka. Namun selama ini, aku tidak pernah sekalipun melihat mereka. Dan aku yakin mereka tidak akan segampang itu memperlihatkan diri kepada manusia. Aku masih diam, hanya pikiranku saja yang berisik. Tiba-tiba dukun itu berjalan ke arahku. Ia menatapku dengan tajam, membuatku merasa terintimidasi. Dan tanpa aba-aba dukun itu menyentuh kepalaku. Aku refleks ingin menghindar, tapi aku tak sempat, karena tangannya sudah berada di atas kepalaku. Dan entah kenapa tiba-tiba aku merasa kepalaku menjadi pusing. Aku berjalan mundur, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mataku dan mata dukun itu masih saling menatap. Aku lihat bibirnya tampak tersenyum sinis. Aku berjalan meninggalkan kerumunan itu. Aku juga memutuskan untuk langsung pulang ke rumah saja. Di perjalanan pulang, seperti biasa ketika aku melewati rumah pendatang baru tersebut, entah kenapa, aku selalu refleks menoleh ke arah rumah itu. Rumah itu dan penghuni barunya seperti memiliki magnet yang selalu menarik perhatianku. Aku lihat di teras rumah tersebut ada beberapa orang yang sepertinya sedang mengobrol satu sama lain. Aku agak sedikit kaget, karena tidak biasanya pendatang baru itu menerima tamu. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk kamar dan tidur. Namun aku terbangun sekitar pukul 1 malam. Jadi karena kebetulan terbangun, akhirnya aku putuskan untuk sholat tahajud saja. Saat sedang mengambil air wudhu, aku mendengar suara beberapa orang yang sedang mengobrol di belakang kamar mandiku. Aku berdehem. Dan setelah itu suara orang-orang yang sedang mengobrol tadi pun hilang. Sedang apa mereka di dekat rumahku? Aku bergumam sebelum kembali melanjutkan wudhuku. Setelah sholat, perutku terasa lapar. Jadi aku segera berjalan ke dapur untuk makan. Kebetulan sisa lauk masih ada di dalam tudung saji. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari arah pintu dapur. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Aku membatin sambil beranjak dari dudukku dan berjalan ke arah pintu. Tapi ketika pintu sudah kubuka, tidak terlihat siapapun di luar sana. Hanya gelap, dan angin yang berhembus dingin menerpa kulit wajahku. Segera aku tutup kembali pintu itu, dan aku bergegas untuk menyelesaikan makan. Tapi baru sesuap nasi masuk ke mulut, pintu dapur kembali diketuk lagi dari luar. Aku beranjak dan kubuka pintu dapur selebar-lebarnya. Aku berjalan keluar rumah sambil mengedarkan pandangan untuk mencari siapa pelaku pengetuk pintu di tengah malam itu. Namun sejauh mata memandang, aku tidak melihat siapapun di luar sana. Akan tetapi saat aku ingin melangkah masuk, ku dengar suara seseorang menangis. Suara itu seperti suara laki-laki. Kuhentikan langkahku, lalu aku kembali berbalik, menatap ke segala arah untuk mencari tahu suara tangisan itu berasal dari mana. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Aku melihat ada warna putih bergerak-gerak di dekat pohon yang jaraknya kurang lebih 6 meteran dari tempatku berdiri. Jujur saja, saat itu perasaanku sudah tak karuan. Apalagi aku yakin suara tangisan itu berasal dari arah warna putih tersebut. Tanpa pikir panjang, aku langsung berbalik dan berjalan dengan cepat memasuki rumah. Untungnya tidak terjadi apa-apa setelah itu. Tapi meski begitu, jantungku masih berdegup dengan kencang. Di lain waktu, pagi-pagi sekali Pak Wahyu sudah ke rumahku. Beliau mengenakan jaket dan celana panjang. Di tangannya terdapat sebuah helm. "Sebentar ya Pak, saya ambil jaket dulu," ucapku dengan bibir tersenyum. Pak Wahyu mengangguk. Pagi itu kami berangkat ke kota sebelah, tepatnya menuju ke rumah teman Pak Wahyu. Sekitar pukul 10 pagi, kami akhirnya sampai di rumah teman Pak Wahyu. Namun saat kami tiba di sana, orang yang Pak Wahyu cari ternyata sedang tidak ada di rumah. Kata istrinya, orang itu sedang pergi menghadiri sebuah acara di desa sebelah dan akan pulang sore hari nanti. Pak Wahyu dan aku
dipersilakan menunggu di dalam rumah. Namun Pak Wahyu menolak dan lebih memilih menunggu di gazebo yang berada di halaman rumah tersebut. Kami juga disuguhi makanan kecil dan minuman. "Sebenarnya siapa orang yang kita tunggu ini, Pak?" tanyaku pelan. "Namanya Pak Hamli. Beliau itu merupakan teman sekolahku dulu. Tapi beliau ini sangat istimewa. Beliau bisa melihat apa yang tidak bisa orang normal lihat." Aku mengangguk. Aku paham dengan apa yang Pak Wahyu maksud. Saat melihat anak-anak bermain petak umpet di dekat pohon, aku langsung teringat dengan apa yang kualami semalam. "Pak," panggilku. "Ya, semalam saya mengalami kejadian yang cukup aneh. Saat saya berwudu dengan niat untuk tahajud, saya mendengar ada suara orang ngobrol di belakang kamar mandi. Suaranya terdengar, tapi anehnya saya tidak bisa mendengar dengan jelas setiap kalimat yang mereka katakan." Ujarku lalu lanjut menceritakan apa yang semalam kualami dan yang kulihat, termasuk warna putih bergerak-gerak di dekat pohon. Pak Wahyu menarik nafas panjang. Mata tuanya menatapku dengan alis berkerut. "Apa sebelum ini kamu juga pernah mengalami hal-hal seperti itu?" tanya Pak Wahyu. Aku langsung menggeleng, karena memang selama aku hidup, aku tidak pernah sekalipun mengalami hal-hal di luar nalar seperti semalam. Apa yang kualami semalam itu merupakan pengalaman pertamaku. "Oh iya Pak, semalam saya melihat Pak Burhan membawa seorang dukun. Dukun itu bilang kalau anak Pak Burhan ditumbalkan oleh seseorang yang katanya orang itu juga ada di desa kita." Aku lanjut bercerita. Pak Wahyu terdengar menghela nafas panjang. "Sejujurnya, itulah yang sedang aku pikirkan juga. Aku khawatir dan aku selalu berdoa, semoga apa yang aku takutkan itu tidak benar-benar terjadi. Maka dari itu aku kemari untuk meminta bantuan temanku," ujar Pak Wahyu. "Bapak percaya?" "Imran, apa yang terjadi di desa kita itu bukan hal yang wajar. Bisa dibilang wajar kalau hanya 1, 2, atau 3 anak mengalami sakit yang sama. Tapi ini hampir semua anak di desa kita mengalami sakit yang sama." Aku menghela nafas panjang. Kalau dipikir-pikir memang sakitnya anak-anak di desa kami bukan hal yang wajar. Mereka semua mengalami mimisan dan pingsan mendadak. Apalagi saat aku mendengar dari orang tua anak-anak itu. Katanya anak mereka tak kunjung sembuh meski sudah diberi obat dari rumah sakit. Obrolan kami terhenti ketika sebuah mobil hitam memasuki pekarangan rumah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wahyu," ujar seorang laki-laki. Pak Wahyu tersenyum. Beliau langsung berdiri dan menghampiri lelaki parubaya itu. Mereka berpelukan cukup lama. Tampaknya mereka semua lama tidak bertemu. Setelah berbasa-basi, Pak Wahyu pun menceritakan tujuan mereka ke sana. Pak Hamli tak mengatakan apa-apa. Beliau hanya sesekali menghela nafas panjang. "Ayo, kita ke desamu, Wahyu. Kau ikut aku naik mobil ya," ujar Pak Hamli. "Tidak usah, Hamli. Biar aku naik motor saja bersama Nak Imran. Kasihan Nak Imran sendirian," tolak Pak Wahyu. Aku yang merasa kasihan pada Pak Wahyu kalau naik motor sampai malam bersamaku pun langsung memintanya untuk ikut saja bersama Pak Hamli naik mobil. Dan karena mungkin aku yang meminta, akhirnya Pak Wahyu setuju. Lalu kemudian kami pun berangkat. Langit sudah gelap dan kami sempat mampir beberapa kali untuk melaksanakan sholat di masjid ataupun musola. Awalnya motorku berada di depan dan mobil Pak Hamli mengikuti di belakang. Namun karena tiba-tiba perutku terasa sakit, aku pun memutuskan untuk mampir dulu di salah satu jamban yang kami lewati. Awalnya perjalananku tak ada yang aneh, hingga kemudian aku mulai memasuki kawasan yang sepi. Bahkan tidak ada rumah di kiri kanan jalan tersebut. Motorku tiba-tiba terasa berat dan bau busuk tercium. Saat itu aku masih berusaha berpikir positif. Aku meyakinkan diriku kalau bau busuk itu paling hanya bangkai tikus atau hewan yang mati. Tapi anehnya, bau busuk itu seolah mengikutiku. Bahkan setelah 1 kilometer lebih dari tempat awal aku mencium bau busuk tadi, bau busuknya masih tercium juga.
Perasaanku mulai tak nyaman, apalagi ketika aku dengar suara senandung pelan yang terdengar sangat dekat dengan telingaku. Ku naikkan lagi gas motor agar aku bisa cepat keluar dari kawasan sepi itu. Namun tiba-tiba motorku mendadak mati tepat di tengah jalanan sepi yang jauh dari permukiman. Allahu Akbar, gumamku dengan jantung berdetak tak karuan. Aku mencoba untuk mengecek permasalahan motorku tersebut. Dalam hatiku sangat berharap ada orang lewat yang bisa dimintai bantuan. "Mogok ya motornya?" ujar seseorang bertanya padaku. Kepalaku menengadah. Aku lihat seorang lelaki berusia 35 tahunan berdiri sambil tersenyum menatapku. "Iya bang, mogok. Nggak tahu kenapa," jawabku seraya berdiri. Aku lihat ke sekeliling dan mataku kemudian tertuju pada sebuah sepeda ontel yang berada di seberang jalan. Oh, pantas saja aku tidak menyadari kedatangannya. Ternyata orang ini menggunakan sepeda, pikirku. Aku sangat lega setelah yakin kalau orang yang berdiri di depanku ini adalah manusia. Jalan ini jauh dari perkampungan. Kamu sepertinya sudah salah jalan. Untung kau bertemu aku, walaupun aku cuma naik sepeda. Tapi dulu aku pernah bekerja di bengkel. "Sini, izinkan aku, biar aku lihat motormu," ujar orang itu. "Iya, silahkan bang. Alhamdulillah abang mau membantu saya," ucapku senang. Pantas saja dari tadi tidak ada rumah pemukiman orang. Rupanya aku sudah salah jalan, gumamku. Tidak berapa lama kemudian, orang itu pun menyuruhku untuk menghidupkan motor. Dan untungnya motorku berhasil menyala. "Alhamdulillah, terima kasih banyak bang." Orang itu mengangguk sambil tersenyum. "Kau ikuti aku ya, biar aku antar untuk keluar dari jalan ini," ujar lelaki itu. Aku mengangguk dan aku sangat bersyukur bertemu dengan orang baik tersebut. Meskipun hanya sepeda ontel tua, namun ketika dikayuh, lajunya hampir sama dengan motor. Aku sampai terkagum-kagum melihatnya. Karena kekagumanku itu jugalah, sampai-sampai aku tidak terlalu memperhatikan jalan. Hingga sesaat kemudian, aku lihat orang itu menghentikan laju sepedanya beberapa meter di depanku. "Itu jalan utama. Kau tinggal lurus saja," ujar lelaki itu dengan jari menunjuk lurus setelah aku tepat berada di samping sepedanya. "Oh iya bang, terima kasih banyak bang," ucapku sambil tersenyum. Aku langsung merogoh saku untuk mengambil selembar uang yang niatnya ingin kuberikan pada orang baik tersebut. Kupilih uang yang nominalnya paling besar, lalu kumasukkan kembali uang kecilnya ke dalam saku. Namun ketika aku menoleh ke sebelahku, ternyata orang tadi sudah tidak terlihat lagi. Loh, kemana dia? Siapakah dia? Aku bertanya keheranan. Padahal tadi aku hanya memalingkan wajahku sebentar untuk mengambil uang. Dan ketika aku menoleh ke arah orang itu, dia sudah menghilang. Kulihat sekeliling jalan, tapi tetap aku tidak melihat dia. Tiba-tiba aku merinding setelah menyadari kalau orang itu tidak memiliki garis di atas bibirnya. Sebelumnya dia selalu tersenyum, dan itu membuatku tidak menyadari kalau dia tidak memiliki garis di atas bibir. Tapi tadi saat dia memberitahuku untuk terus lurus saja, dia tidak sedang tersenyum, sehingga aku melihat dengan jelas kalau dia tidak memiliki garis di atas bibirnya. Tapi anehnya, saat itu aku masih belum sadar. Dan sekarang saat aku sudah sadar, aku langsung memacu motorku dengan kecepatan tinggi. Aku menghela nafas lega ketika sudah memasuki kawasan perkampungan. Beberapa anak-anak muda terlihat sedang bermain gitar di sebuah warung. Aku berhenti di sana untuk membeli air mineral. Sekitar pukul 1 malam, aku baru sampai rumah. Kulihat orang tuaku dan juga Pak Wahyu berada di teras rumah menungguku. "Kemana saja kamu, Nak Imran?" tanya Pak Wahyu. "Ibuku terlihat menangis." Aku diberondong pertanyaan oleh Pak Wahyu maupun orang tuaku. Tapi aku hanya terdiam. Aku bingung harus memulai cerita dari mana. Karena sebetulnya aku masih syok dengan kejadian yang kualami tadi. Akhirnya, aku disuruh untuk beristirahat. Keesokan paginya, terdengar ramai orang mengobrol di teras rumahku.
Di sana ada orang tuaku, Pak Wahyu, Pak Hamli, dan beberapa warga desa. Rupanya di malam saat aku memutuskan pulang dari area rumah Pak Burhan itu, mereka beramai-ramai mendatangi rumah si pendatang baru. Karena kata dukun itu, pendatang baru tersebutlah yang ingin menumbalkan anak-anak di desa. Oleh warga yang percaya dengan perkataan dukun itu, rumah si pendatang baru pun digeledah. Dan ternyata memang benar. Orang-orang berhasil menemukan alat-alat untuk ritual dan juga sesajian yang masih ada di salah satu ruangan. Namun warga tidak menemukan keberadaan keluarga pendatang baru tersebut di rumah itu. Mereka menduga si pendatang baru mungkin sudah kabur. Dek, jantungku berdetak kencang. Jangan-jangan mereka kabur setelah aku beritahu bahwa di desa kami akan diadakan doa bersama untuk tolak bala. Tapi di malam kejadian itu aku masih melihat mereka di teras. Mungkin tidak lama setelah aku lewat barulah mereka pergi. Aku merasa bersalah. Namun aku juga tak berani untuk jujur. Aku takut akan dihakimi warga karena kebodohanku itu. Bahkan sampai kini keluarga pendatang baru itu tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada satupun di antara kami yang melihat setelah kejadian itu. Dan aku tidak tahu apakah motif mereka sebenarnya melakukan ritual yang menyakiti anak-anak di desa kami. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Om Ras dari Tanah Kalimantan. Fakta Sejarah membacakannya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan terima kasih buat Om Ras yang sudah memberikan izin. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.